Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya senang kita boleh bertemu lagi. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita adalah hal-hal yang ajaib sepanjang minggu ini ya. Kita sudah ada di minggu yang kedua ya dalam bulan ini, dan saya percaya Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, kami memuji Engkau, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang tiada taranya buat kami. Pagi ini, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Roh-Mu menerangi kami, dan memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Berbicaralah kepada kami, karena kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang merindukan suara-Mu. Pujilah Tuhan yang mengasihi hidup kami, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membaca Mazmur 123 ya. Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian siarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah berharap kepada anugerah Tuhan. Ya, berharap kepada anugerah Tuhan. Ada hal yang menarik dalam judul ini. Yang pertama adalah kata berharap. Berharap itu artinya kita kita menaruh semua semua keinginan demi keinginan kita kepada Tuhan, dengan catatan kita merindukan ada jawaban daripada Dia. Jadi berharap itu semacam kita benar-benar menaruh masalah itu kepada Tuhan, dan kita berharap Tuhan yang akan menyelesaikan buat kita. Kalau dikatakan anugerah, ini berarti bicara tentang sebuah pemberian, ya pemberian yang kita tahu diberi kepada kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi anugerah di sini adalah pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Nah, ternyata saudara, anugerah Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting buat kita. Nah, ini harus kita garis bawahi ya, karena judulnya adalah berharap kepada anugerah Tuhan. Jadi sekalipun ya yang kita harapkan itu adalah sesuatu yang terserah Tuhan istilahnya ya, sesuatu yang terserah Tuhan, tapi ya kita memerlukannya. Nah, itu dia, makanya dikatakan berharap kepada anugerah Tuhan. Nah, Mazmur ini dikatakan adalah Mazmur nyanyian siarah. Ya, kalau dibilang nyanyian siarah, ya ini adalah Mazmur yang dinyanyikan waktu mereka berziarah. Ya, berziarah. Nah, berziarah kemana saudara? Bukan berziarah ke kuburan, tapi mereka berziarah ke rumah Tuhan. Dalam arti, waktu itu Israel, waktu mereka pergi ke Bait Allah, tidaklah seperti kita sekarang ya. Tiap hari Minggu kita bisa pergi ke rumah Tuhan, atau kita bisa beribadah gitu. Tapi mereka berziarah itu adalah dalam hari raya yang sudah ditentukan. Nah, biasanya mereka keluar dari rumah mereka ya, dan waktu mereka keluar dari rumah mereka, di sanalah nyanyian ini dinyanyikan. Atau nyanyian ini biasanya dinyanyikan juga bukan hanya sekedar dalam perjalanannya mereka, tapi dinyanyikan juga di Bait Allah. Jadi pada intinya sebenarnya Mazmur bukanlah sesuatu yang harus yang dikhotbahkan di Bait Allah pada zaman itu bagi orang Israel, tapi Mazmur itu adalah sesuatu yang mereka nyanyikan. Dan biasanya yang mereka nyanyikan itu adalah tentang Tuhan. Jadi ya, mereka bernyanyi tentang Tuhan, tentang pengharapan mereka kepada Tuhan, dan mereka bagaimana mereka menjadikan Tuhan itu menjadi sesuatu yang nomor satu, yang segalanya buat mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dalam Tuhan, berharap kepada anugerah Tuhan. Mengapa kita harus berharap kepada anugerah Tuhan?
Dalam Mazmur 123 ada 3 catatan yang diberikan kepada kita. Mengapa kita harus berharap kepada anugerah Tuhan? Yang pertama dalam ayat 1. Di sana dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Ya, jadi mengapa kita berharap kepada anugerah Tuhan? Ya, yang pertama adalah karena Allah bersemayam di sorga. Ya, artinya begini, Allah itu punya tahta yang sangat luar biasa, punya tempat yang sangat luar biasa. Allah itu punya, kalau dikatakan bertahta, ya bersemayam di kerajaan sorga, ya Allah itu punya tempat yang menunjukkan dia punya otoritas kepada kita. Ya, jadi dia punya otoritas yang saya maksudkan adalah ia punya otoritas yang bisa diberikan kepada kita. Ya, otoritas yang bisa diberikan kepada kita. Jadi bukan bersemayam dia tidak bergerak, bukan bersemayam lalu Allah itu tidur. Tetapi pada waktu pemazmur ini menyanyikan nyanyian ini, dia katakan kepadamu aku melayangkan mataku. Nah, ini dia, melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Jadi pada waktu kondisi yang sangat tertekan itu, kondisi yang tidak memungkinkan dia lagi punya pengharapan yang lain, saudara, dikatakan dalam bagian ini, ternyata dia masih punya pengharapan, satu lagi pengharapan. Jadi dalam arti gini, di dunia ini pengharapannya sudah habis. Di dunia ini dia tidak bisa mendapatkan pengharapan apapun. Tetapi saudara, ternyata dia masih menggunakan matanya. Ya, matanya. Mata dalam bagian ini saudara sudah tentu menunjukkan kepada mata rohaninya. Mata rohani yang dikaitkan dengan mata jasmani, ya dengan adanya mata rohani, mata jasmani ini dibawa berfokus untuk melihat, ya kan? Melihat apa saudara? Melihat pertolongan Tuhan itu. Ya, melihat bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Makanya dikatakan kepadamu, kepada Allah, aku melayangkan mataku, ya Allah yang bersemayam di sorga. Jadi, mengapa kita berharap kepada anugerah Tuhan? Yang pertama tadi dikatakan, karena Tuhan bersemayam di sorga. Ya, karena dia bersemayam di sorga, dialah tempat pengharapan yang paling tepat. Karena dia bersemayam di sorga, ya dialah tempat tempat kekuatan kita pada waktu kita tidak berdaya, pada waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa, pada waktu kita tertekan, pada waktu kita ditindas, pada waktu kita tidak lagi bisa berbuat apa dalam hidup ini. Dia ada di sorga. Di dunia ini tidak ada teman kita. Di dunia ini mungkin tidak ada orang-orang yang bisa mengulurkan tangannya bagi kita. Tapi mata kita masih bisa melihat jauh di sana. Ada Allah yang bersemayam bagi kita. Ada Allah yang punya otoritas dalam hidup kita. Ada Allah yang sangat luar biasa. Yang mampu memberikan segalanya buat kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sayang Tuhan, itulah alasan yang pertama. Mengapa kita berharap kepada anugerah Tuhan? Karena Allah bersemayam atau karena ia bersemayam di surga. Berarti karena dia bersemayam di sorga, tahtanya adalah sorga, dan segalanya ada di sorga, berarti berkat kita ada di sorga, pertolongan kita ada di sorga, segala sesuatu yang terjadi atas kita dikendalikan dari sorga. Nah, ini luar biasa ini. Segala sesuatu yang terjadi atas kita dikendalikan dari sorga. Dan demikian juga saudara, dengan kondisi yang kita alami dalam bangsa kita sekarang, kita sangat percaya bahwa segala sesuatu dikendalikan dari surga. Kita sangat percaya bahwa kekuatan dari virus yang ada, Allah mampu mengendalikannya. Ya, mengendalikannya. Mungkin si virus masih begitu terus menyerang, tetapi Allah mampu mengendalikannya. Allah mampu menghentikannya. Allah mampu berkata stop. Allah mampu menghilangkannya dari dalam dunia ini. Karena apa? Dia bersemayam di surga. Dia lebih kuat dari virus yang ada. Dia lebih kuat dari pandemi yang ada. Dia lebih kuat dari kekurangan demi kekurangan hidup kita. Dia lebih kuat dari segalanya. Itu sebabnya dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Berharap kepada anugerah Tuhan. Mengapa kita berharap kepada anugerah Tuhan? Yang pertama tadi karena Allah yang bersemayam di sorga. Yang kedua adalah karena Allah berbelas kasihan kepada kita. Ya,
Karena Allah berbelas kasihan kepada kita. Artinya apa? Ya, artinya apa saudara? Sekalipun kita ada di bumi ini, sekalipun kita berdosa, sekalipun dia mengizinkan banyak persoalan muncul dalam hidup kita saudara. Tapi satu hal, rahasia yang paling besar daripada Allah, dia selalu berbelas kasihan kepada kita. Belas kasihan di dalam bagian ini adalah bagaimana hatinya Tuhan begitu merasakan apa yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Makanya lihat di sini, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Berbelas kasihan, mengasihani kita. Nah, lihat di sana yang dipakai ilustrasinya adalah hamba. Hamba. Ya, hamba. Dua hamba yang sana dikatakan hamba laki-laki dan hamba perempuan. Ternyata saudara, ya yang dipakai lagi adalah bicara mata. Ya, mata. Jadi mata. Mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Nah, di dalam bagian ini coba kita lihat saudara yang ke dalam Tuhan, ya, mengapa dia mengatakan tangan tuannya di dalam bagian itu? Ya, kenapa dikatakan tangan tuannya? Ada apa di dalam tangan tuannya itu? Ya, di dalam tangan tuannya itu. Nah, ternyata saudara-saudara di dalam bagian ini dikatakan ya tangan tuannya yang memberikan perintah berharap agar sang tuan mau mempekerjakannya, memberikan pekerjaan itu kepadanya, serta menunjukkan kepadanya bagaimana cara melakukan pekerjaan itu. Ya, Tuhan, apa yang engkau minta supaya aku lakukan? Tuhan, apa yang yang engkau minta supaya aku lakukan? Jadi dia memandang kepada matanya memandang kepada Tuhannya dengan di dalamnya ada pengharapan. Karena dia adalah hamba, dia mau berkata sekarang, apa yang bisa aku lakukan buat engkau ya Tuhan? Ya, makanya dikatakan di dalam bagian itu disejajarkan dengan apa saudara? Jadi dikatakan tadi seperti mata para hamba memandang kepada tuannya. Ya, dengan harapan ada yang akan diberikan oleh tuannya melalui tangannya. Makanya dikatakan tangan tuannya yang menyediakan kebutuhannya. Ya, para hamba memandang kepada tangan tuan mereka atau nyonya mereka untuk mendapatkan jatah makanan mereka pada waktunya. Jadi dia memandang para hamba ini, baik hamba laki-laki, hamba perempuan, ya, dia memandang kepada tuannya, dia memandang dengan matanya, dia memandang kepada nyonyanya, apa yang harus aku lakukan? Dengan harapan ada sesuatu yang diberikan lewat tangannya. Ya, lewat tangannya. Ya, lewat tangannya kepada para hamba ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata di dalam bagian ini kita bisa menemukan. Dalam ilustrasi yang diberikan oleh pemazmur ini, kita bisa melihat demikianlah kita memandang. Mata kita memandang kepada belas kasihan Tuhan. Dalam belas kasihan Tuhan itu kita berharap dan bertanya kepada Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan dalam persoalan yang sedang kuhadapi ini? Ya, apa yang bisa kukerjakan untuk bisa menyelesaikan persoalan hidupku? Ya, dengan harapan dikatakan di dalam bagian itu. Memandang kepada tangan tuannya. Dengan harapan kita menginginkan sesuatu. Ada uluran tangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di Bapak Ibu saudara-saudara yang dalam Tuhan, sangat dahsyat sekali kita melihat sang pemazmur dalam nyanyian siarannya. Waktu dia nyanyikan ini saudara, satu sisi dia melihat kita ini seperti para hamba yang memandang kepada Tuhan. Dengan harapan kita waktu kita berharap, kita akan berkata, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untuk masalah ini? Tuhan, aku terhimpit. Aku tidak mengerti bagaimana bisa menyelesaikan persoalan ini. Dengan harapan ada uluran tangan yang luar biasa daripadanya. Saya sangat percaya
bahwa hubungan kita adalah hubungan yang sangat intim dengan Tuhan kita. Saya sangat percaya bahwa hubungan kita adalah antara Tuhan dan hamba dengan Dia. Sebagai hamba, Tuhan kita ada tadi di poin yang pertama dikatakan Tuhan kita bersemayam di sorga. Mata kita hanya bisa memandang ke sana. Dengan harapan, kita masih dengan mata yang memandang, dengan harapan yang penuh dengan belas kasihan itu. Kita masih bisa berkata kepadanya, Tuhan, atau ya Allahku, ya Abaku, apa yang bisa kulakukan terhadap persoalan ini. Dengan harapan ada uluran tangan yang sangat luar biasa yang Dia akan kerjakan buat kita. Ini bagian yang kedua. Berharap kepada anugerah Tuhan. Mengapa kita berharap kepada anugerah Tuhan? Yang pertama karena Tuhan atau Allah itu bersemayam di sorga. Yang kedua adalah karena dikatakan dalam bagian ini, karena Dia adalah Tuhan yang berbelas kasihan bagi kita. Berbelas kasihan kepada kita. Makanya jangan pernah mata ini berpaling kepada yang lain. Ya, jangan pernah mata ini melihat kekuatan yang lain. Semua sumber kekuatan kita ada di dalam Tuhan pada waktu menghadapi masalah. Berharap kepada anugerah Tuhan. Mengapa kita berharap kepada anugerahnya? Alasan yang ketiga yang terakhir adalah dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan 4. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman. Dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Ya. Berharap kepada anugerah Tuhan. Mengapa kita berharap kepada anugerah Tuhan? Yang pertama tadi adalah karena Tuhan bersemayam di sorga. Yang kedua dikatakan di dalam bagian ini karena Ia mempunyai belas kasihan bagi kita. Yang ketiga adalah karena Dia tempat pengharapan kita yang terakhir. Ya, jadi kita berharap kepadanya karena Dia tempat pengharapan kita yang terakhir. Artinya apa saudara? Setelah semua kekuatanmu habis, semua jalan itu sudah buntu, semua pengharapan itu seperti tidak ada lagi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi di dalam Dia masih ada. Makanya itu yang dikatakan di dalam bagian ini, kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Ada 2 kali dikatakan di sana. Dia 2 kata ini dipakai 2 kali di sana. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam arti saudara, ya tolong kami. Karena di sana sudah tidak ada. Ya, dunia ini sudah tidak ada. Karena dibarengi dengan kata apa? Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kenyang. Wah, saudara ya, kenyang. Dia meminta belas kasihan karena sudah kenyang. Kenyang dengan apa? Kenyang dengan penghinaan. Dalam arti dia kenyang bukan karena kebaikan ya atau pujian yang diberikan kepada orang lain kepadanya, tetapi justru dia kenyang. Pemazmur mengatakan kami kenyang, umat kenyang dengan yang namanya penghinaan. Berarti ini serangan dari musuh-musuh mereka, serangan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya. Lalu dikatakan lagi jiwa kami, jiwa ini semua kehendak ada di dalamnya, semua perasaan ya ada di dalamnya. Semua segala sesuatu ada di dalamnya. Makanya dikatakan jiwa kami sudah kenyang dengan olok-olok mereka yang merasa aman. Jadi ternyata saudara ya sebagai bangsa, sebagai umat Tuhan ada musuh-musuh mereka yang terus merasa aman pada waktu mereka mengolok-olok bangsa itu. Menghina bangsa itu saudara. Makanya dikatakan jiwa kami sudah kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman. Ya, mereka dihina dari orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Nah ini dia, orang-orang yang sombong. Dia katakan lagi, ternyata bukan hanya orang yang merasa aman yang menghina mereka, yang merasa lebih, yang merasa kuat ya. Ternyata ada orang yang sombong lagi dikatakan sana, yang terus menghina mereka. Jadi kita bisa melihat waktu dinyanyikan nyanyian ziarah ini adalah sebuah pengalaman hidup relasi dengan Tuhan yang sangat luar biasa ya di dalamnya. Dan pada waktu mereka ada di dalam ibadah itu, waktu mereka beribadah, mendengarkan nyanyian ini saudara. Disinilah mereka, hati mereka, jiwa mereka, mereka arahkan sepenuhnya
kepada Allah. Karena apa? Karena ternyata di dunia real ini ada orang yang merasa aman yang terus mengolok-olok mereka. Dan ada orang yang sombong yang terus menghina mereka. Dan itulah yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang sedang diungkapkan melalui nyanyian ini. Ya, diungkapkan melalui nyanyian ini dengan harapan bahwa ada tangan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan yang masih terbuka bagi mereka. Sehingga dikatakan, kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihani kami. Karena apa? Karena semua sekitar saya ini bukanlah teman, bukanlah sahabat, ya, bukanlah orang-orang yang bisa menguatkan saya dengan engkau. Semua orang yang di sekitar saya ini adalah orang-orang yang hanya bisa mengolok-olok dan menghina. Ya, menghina dikatakan di sana. Ya, menghina kami. Ya, mereka orang-orang yang merasa aman dalam segalanya. Mereka punya segalanya sehingga mereka aman untuk mengolok-olok kami. Dan mereka begitu sombongnya membusungkan dadanya kepada kami. Umat-Mu ini, ya Tuhan. Makanya dikatakan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Saya rasa kita perlu bernyanyi seperti pemazmur ini. Perlu berkata selalu kepada Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Karena memang kita layak untuk dikasihani. Karena kekuatan kita hanya di Dia. Kita nggak bisa macam-macam dalam hidup ini. Ya, kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa berkata orang-orang tetangga saya, kiri kanan saya, atau orang-orang relasi saya, orang-orang teman sekerja saya pasti bisa menolong saya. Kita nggak bisa berkata seperti itu. Yang bisa kita katakan hanya satu kata. Kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Dan mari berkata kepada Tuhan. Waktu engkau berdosa, waktu engkau jatuh, waktu engkau terhimpit dengan orang-orang yang terus menghinamu, yang terus mengolok-olokmu. Mari katakan, kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Waktu mereka yang menyombongkan diri, yang mengatakan bahwa mereka kuat, mereka hebat. Kita tidak perlu memandang kepada mereka. Kita sudah, telinga ini sudah puas mendengarkan penghinaan demi penghinaan yang mereka buat. Tapi satu rahasia yang luar biasa yang ada dalam kekuatan roh kita adalah kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Mengapa kita berharap kepada anugerah Tuhan? Ada 3 alasannya di sini. Yang pertama tadi dikatakan karena Allah bersemayam di sorga. Yang kedua saudara-saudara karena Yang kedua adalah karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Yang ketiga atau karena Tuhan berbelas kasihan atau dalam Tuhan ada belas kasihan. Dan yang ketiga adalah itu tadi yang dikatakan dalam bagian ini. Karena Tuhan tempat pengharapan kita yang terakhir. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami tahu bahwa hanya Engkau yang berbelas kasihan kepada kami. Tolonglah waktu kami berharap kepada anugerah-Mu itu. Kami boleh melihat kekuatan Tuhan yang bersemayam di sorga. Kami boleh melihat belas kasihan Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa pengharapan kami yang terakhir hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Biar Roh Kudus mengajari kami untuk melakukannya. Berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan bangsa ini. Dan biarlah Tuhan menghalaukan semua pandemi yang ada. Dan biarlah Tuhan menghentikan segala penderitaan dari umat-Mu. Kau melihat setiap hari, hampir setiap hari dalam bangsa ini ada banyak orang yang harus kembali karena COVID ini. Karena hal-hal yang membuat mereka jadi sakit. Tuhan, hanya Engkau tempat pengharapan kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihani jemaat-Mu. Kasihani kami Tuhan. Supaya kami terus boleh ada di dalam kesehatan yang kuat. Ada di dalam pimpinan yang sangat luar biasa. Yang daripada Tuhan. Terima kasih terpuji nama-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka dalam kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya dalam PPKM tetap sehat, jaga kesehatan dan imun tubuh, iman kita
supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Shalom.